Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti kuliah dasar-dasar arsitektur komputer. Oke, untuk memudahkan pengucapan, nanti saya akan sebutkan kuliah ini sebagai DDAK gitu ya. Ya, nama saya Bayu Anggorojati, saya sebagai salah satu dosen pengajar di mata kuliah DDAK ini. Oke, untuk mengawali kuliah DDAK ini kita akan bahas pendahuluan atau intro terhadap sistem komputer. Nah, yang dimaksud dengan sistem komputer di sini ini bukan hanya terkait dengan PC atau laptop, tapi juga semua perangkat yang simpelnya sih bahasa saya gitu ya, semua yang memiliki CPU, memori dan sistem I/O gitu ya. Jadi bisa itu smartphone, tablet, bahkan perangkat-perangkat IoT seperti misalnya drone gitu ya, atau mungkin health tracker, atau mungkin IP kamera dan sebagainya, termasuk juga router. Ya. Nah, berikut outline untuk materi kali ini. Jadi pertama kita akan bahas alasan kenapa kita perlu belajar arsitektur sistem komputer, karena ini biasa mahasiswa pasti pengen tahu kenapa sih kita bahas ini gitu ya, kenapa kita nggak skip ini aja gitu ya. Jadi perlu untuk dibahas dulu. Oke. Nah, yang kedua nanti kita akan bahas terkait dengan abstraksi. Jadi tingkatan-tingkatan abstraksi dalam sistem komputer. Nah, yang ketiga ini ada beberapa realita ya yang mungkin luput dari perhatian orang-orang yang mungkin hanya melihat di level atas saja. Oke. Nah, sekarang untuk alasan kenapa kita perlu belajar sistem komputer atau sistem komputer. Jadi pertama, nah ini adalah program sistem informasi dan teman-teman nanti semuanya akan pada saat lulus akan mendapat gelar sarjana komputer gitu ya. Walaupun dari sistem informasi, tapi sebagai sarjana komputer ada beberapa knowledge fundamental yang perlu dimiliki gitu ya. Terutama nanti pada saat menjadi profesional, apapun itu, jika selama masih di bidang IT gitu ya, salah satu knowledge tentang arsitektur komputer ini adalah salah satu knowledge yang perlu untuk dimiliki. Ya. Nah, jadi baik itu nanti mungkin teman-teman menjadi seorang software developer ya, atau mungkin lebih khusus lagi untuk SE ya, jadi developer untuk sistem informasi ya, untuk perusahaan atau mungkin untuk pemerintahan dan lain sebagainya. Nah, kalau udah sampai ke level yang lebih, artinya untuk menjadi seorang developer yang berkualitas gitu ya, ini perlu pengetahuan di level arsitektur ya, yang lebih low level lagi ya daripada sekedar ngoding di level atas. Lalu juga bahkan nanti pada saat teman-teman mungkin udah di posisi yang bisa mengambil keputusan ya, karena mungkin CTO ya sebuah katakanlah startup misalnya. Nah, pada saat misalnya ada teknologi baru nih, teman-teman perlu memutuskan teknologi apa yang dipilih untuk perusahaan saya, baik itu untuk operasional ataupun mungkin untuk development dan sebagainya, itu semuanya tidak bisa diambil hanya dengan mengandalkan perasaan atau mungkin berdasarkan perkataan si A, si B, si C, atau mungkin harga aja gitu ya. Nah, ini tergantung ya. Bisa macam-macam alasan, tapi buat seorang katakanlah CTO yang bagus ya, yang baik ya, atau mungkin manajer yang baik, kalau udah terkait dengan IT, nah, maka perlu ada knowledge tentang arsitektur komputer yang dimiliki, gitu ya, sistem komputer yang baik. Nah, yang keempat, bahkan jika teman-teman mungkin menjadi seorang konsultan ya, by the way konsultan ini adalah salah satu pekerjaan yang pernah jadi favorit anak-anak SI gitu ya, sebelum serangan dari startup yang ada gitu ya. Nah, konsultan juga mereka terutama SD konsultan harus memberikan advice ataupun saran untuk solusi IT yang bagus untuk perusahaan misalnya, atau mungkin untuk lembaga pemerintahan. Nah, lagi-lagi juga bukan hanya pengetahuan di sisi bisnis yang perlu dimiliki, tapi juga kalau untuk IT solution tentunya perlu ada knowledge mendasar terkait dengan sistem komputer yang bagus supaya bisa memberikan advice atau saran yang baik tentang solusi IT. Nah, mungkin yang lebih konkret lagi yang akan kita bahas nanti di sini adalah kaitannya dengan kinerja sebuah sistem komputer, atau mungkin kalau mau dipersempit sistem informasi gitu ya. Itu ada kaitannya dengan hardware dan software yang digunakan ya. Mungkin mulai dari awal yang bisa kita atau mungkin teman-teman bisa relate gitu ya.
hardware itu kalau teman-teman misalnya mau main game gitu ya, main game atau mungkin apa ya, kegiatannya produksi video sendiri gitu ya, mungkin sekarang lagi ngetren gitu ya buat konten dan sebagainya. Nah, kan pastinya butuh apa, komputer, laptop atau apapun yang speknya bagus ya, bahkan mungkin smartphone ya juga apa, speknya bagus. Nah, biasanya dilihat apa sih? Biasanya prosesor kan, prosesor, memori. Nah, prosesor itu termasuk memori itu yang perlu dilihat itu adalah clock, frekuensi atau frekuensi clock. Berapa banyak siklus clock yang bisa dilakukan selama 1 detik. Nah, itu nanti menentukan banyaknya jumlah instruksi yang bisa dieksekusi ya dalam 1 detik. Jadi kalau semakin banyak, maaf, kalau semakin banyak maka apa namanya, semakin banyak clock, frekuensi clocknya semakin besar, maka semakin banyak instruksi yang bisa dieksekusi dalam 1 detik, maka performanya juga akan semakin bagus. Nah, tapi hanya mengandalkan frekuensi clock itu juga tidak cukup, karena kita juga perlu untuk apa namanya, menghasilkan sebuah program yang bisa memiliki jumlah instruksi yang sedikit, sesedikit mungkin. Nah, itu ada banyak pengaruhnya. Mungkin level paling atas itu pertama algoritma. Lalu nanti implementasinya di bahasa pemrograman seperti apa. Juga termasuk pemilihan bahasa pemrograman yang digunakan, compiler yang digunakan gitu ya. Nah, ini nanti memengaruhi berapa jumlah instruksi. Paling tidak sampai compiler ini nanti sampai ke level bahasa assemblernya, bahasa assembly-nya. Lalu yang lebih dasar, lebih bawah lagi adalah arsitektur arsitektur yang digunakan ya. Jadi ada mungkin untuk instruksi yang sama atau fungsi yang sama, untuk sebuah arsitektur bisa membutuhkan misalnya 2 siklus clock. Mungkin untuk arsitektur yang lebih bagus dia bisa hanya membutuhkan 1 siklus clock gitu ya. Artinya kalau misalnya satu instruksi itu hanya memerlukan lebih sedikit siklus clock, maka ujung-ujungnya akan meningkatkan performa. Nah, ini adalah beberapa knowledge yang perlu dimiliki oleh seorang sarjana komputer lah. Oke, nah cuma yang jadi masalah adalah ada banyak feedback dari beberapa anak SI yang sebelum-sebelumnya. Jadi kenapa sih saya harus belajar ini gitu ya? Setelah mungkin nanti menemukan kesulitan dan sebagainya gitu ya. Apalagi nanti semester-semester yang lebih lanjut mungkin tidak akan banyak lagi dibahas terkait ini. Mungkin akan banyak bahas terkait sisi bisnis dan sebagainya. Ya, bahkan mungkin udah lulus juga nggak akan banyak bahas tentang dasar-dasar seperti ini ya. Cuma jawaban saya satu ya. Ini adalah hal sama seperti yang udah kita bahas sebelumnya ya. Apapun itu profesi kalian ya atau apa namanya jenjang karir yang kalian tempuh nanti ya, teman-teman selama masih di dunia IT ini adalah satu knowledge dasar yang diperlukan ya, untuk menjadi seorang profesional IT yang baik berkualitas. Mungkin ini dulu untuk pembahasan kita. Nanti kita akan lanjutkan lagi dengan pembahasan tentang level abstraction ya.